Selamat datang di UDD PMI Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu proses dalam penyediaan darah aman, yaitu prosedur AFTAB. Seperti apa sih prosedur AFTAB tersebut? Mari kita lihat. Tahapan pertama sebelum melakukan donor adalah dengan mengisi formulir donor dan inform consent di meja pendaftaran. Formulir donor berisi data diri dan hasil pemeriksaan kesehatan, serta beberapa informasi kesehatan yang tertulis dalam inform consent yang harus diisi oleh calon donor. Kemudian, calon donor melakukan serangkaian seleksi donor, mulai dari pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB. Di UDD PMI Kabupaten Semarang, pemeriksaan kadar HB sudah menggunakan metode otomatis. Kadar HB yang diperkenankan untuk donor antara lain adalah 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Tidak lupa, calon donor diperkenankan untuk menimbang berat badan. Berat badan minimal yang diperbolehkan untuk mendonorkan darah adalah 45 kg. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Di UDD PMI Kabupaten Semarang juga sudah menggunakan alat tensi otomatis untuk meminimalisir human error. Tekanan darah normal adalah dengan sistol antara 115 sampai dengan 160 mmHg dan diastol antara 60 sampai 90 mmHg. Semua hasil pemeriksaan harus dicatatkan dalam formulir donor. Kemudian, petugas melakukan pengecekan suhu pada pendonor agar memastikan suhu tubuh pendonor dalam keadaan yang normal. Apabila pendonor telah memenuhi semua persyaratan dan lolos dalam proses seleksi donor, pendonor dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Prosedur pengambilan darah. Pertama, persilahkan donor untuk duduk di kursi donor yang telah disediakan. Kemudian, tempatkan tangan donor lurus di samping dengan posisi menghadap ke atas. Lalu lakukan identifikasi kantong darah dan tabung sampel darah sesuai dengan formulir donor, yaitu nomor kantong, golongan darah, tanggal pengambilan, tanggal kadaluarsa, dan nama pengambil darah serta jam pengambilan untuk komponen darah. Pasang tensimeter dengan posisi selang atau pipa tensimeter ke arah atas. Kemudian, naikkan tensimeter sampai batas antara sistol dengan diastol. Lalu raba dan tentukan letak vena di mana akan dilakukan penusukan. Lalu turunkan tensimeter. Ambil kapas alkohol 70%. Kemudian pakai untuk desinfeksi lokasi yang akan ditusuk dari satu titik tengah dengan gerakan melingkar dari arah dalam keluar sebanyak 1 kali. Hindarkan arah berlawanan karena dapat membawa kotoran ke lokasi penusukan vena. Ambil kapas betadine menggunakan pinset. Lakukan desinfeksi vena dengan cara yang sama sebanyak 3-4 kali.
Gunakan kapas baru untuk pengulangan. Buatlah simpul longgar pada selang kantong darah kurang lebih 15 cm dari arah jarum. Tempatkan kantong darah di atas timbangan darah. Naikkan tensimeter kembali sampai batas sistol dan diastol. Kemudian lakukan penusukan vena dengan cara 1. Buka tutup jarum, posisikan lubang jarum di sebelah atas. Tekan secara perlahan lengan donor di bawah lokasi penusukan dengan tangan kiri. Tusukkan jarum 1 atau 2 cm dari vena. Dorong sampai berada di tengah vena. Dan jangan sampai menembus sisi vena yang lain karena bisa terjadi hematom pada lengan donor. Aturlah posisi jarum searah dengan vena setelah darah keluar. Turunkan tensimeter antara 40 mmHg sampai 50 mmHg. Lakukan fiksasi silang di lengan donor dengan menggunakan meditape di dua tempat agar kedudukan jarum tidak berubah. Tutup luka donor dengan kasa steril. Jangan lupa memberikan label kepada kantong darah sesuai dengan golongan darah dan tanggal pengambilan darah. Apabila volume darah sudah tercapai sesuai dengan jenis kantong darah yang dipakai, jepitlah selang dengan klem A kurang lebih 5 cm dari arah jarum. Serut selang kantong darah dari klem A ke arah kantong darah dengan menggunakan hand sealer sepanjang kurang lebih 5 cm. Kemudian jepit selang kantong darah dengan klem kurang lebih 2 cm dari klem A. Jangan menyerut selang kantong darah ke arah tubuh donor karena berbahaya bagi pendonor. Kemudian, potong selang kantong darah di antara klem A dan klem B. Kemudian kencangkan simpul pada selang. Tempatkan tabung atau botol sampel di ujung potongan selang. Buka klem A dan isilah tabung atau botol sampel tersebut dengan darah vena donor langsung dari selang yang masih ada di tangan donor tersebut. Tutup klem A. Turunkan tensimeter sampai batas 0, lalu buang kasa steril. Ambil kapas alkohol 70%, letakkan di atas tusukan vena dengan sedikit ditekan. Kemudian cabutlah jarum dari tubuh pendonor secara perlahan. Mintalah donor untuk menekan luka tusukan pada vena dengan kapas alkohol yang sebelumnya telah ditaruh di lengan pendonor. Buang jarum ke dalam tempat sampah tajam infeksius. Lalu serut selang kantong darah dengan hand sealer hingga darah masuk ke dalam kantong darah. Kocoklah perlahan agar tercampur sempurna. Lepaskan hand sealer hingga selang darah dapat terisi kembali dengan darah yang telah tercampur dengan antikoagulan. Ulangi 2-3 kali. Kemudian rapikan selang. Periksa luka tusukan pada vena donor. Bila tidak ada pendarahan, tutup dengan plester, lalu amati kurang lebih 1 menit. Lalu persilahkan donor ke ruang istirahat bila tidak ada keluhan dari donor. Tidak lupa pula, pendonor diberikan minum donor selama sedang beristirahat di ruang istirahat. Seperti itu kurang lebihnya proses pengambilan darah atau afta pada donor darah. Mari donorkan darah, karena setetes darah selamatkan kehidupan.
Video ini dibuat oleh kelompok PKL Kabupaten Semarang dengan didampingi oleh clinical instructor yaitu Bapak David Solek.